Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan rundown materi menuju ASN dan UTBK. Di video pembahasan untuk pajak dan subsidi dan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar, ini ternyata ada beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana kalau untuk pembahasan soal subsidi. Sebab di video tersebut hanya membahas soal pajaknya saja. Yang subsidinya bagaimana? Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan coba membahas secara terpisah bagaimana pembahasan soal untuk yang subsidinya. Subsidi dalam keseimbangan pasar. Bagaimana bentuk keseimbangan pasar sebelum subsidi, setelah subsidi, dan bagaimana bentuk grafiknya. Di video sebelumnya ini sudah kita bahas sebenarnya ini tentang pajak dan subsidi, bentuk intervensi pemerintah terhadap keseimbangan pasar. Cuman memang pada saat itu karena keterbatasan durasi sehingga contoh pembahasan soalnya hanya terbatas pada pajak. Di kolom komentar juga ada beberapa yang mempertanyakan bagaimana kalau pembahasan soal untuk subsidinya. Nah, sekarang kita coba membahas bagaimana pembahasan soalnya. Jadi akan diarahkan pada analisis pembahasan soal untuk dampak subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas pajak dan subsidi itu bentuk intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah ke pasar. Jadi nanti dampaknya ini akan mempengaruhi keseimbangan pasar, akan mempengaruhi harga pasar dan akan mempengaruhi kuantitas yang diperjualbelikan. Sedikit akan diulas kalau pajak nanti harga pasarnya atau keseimbangan pasarnya nanti untuk variabel harganya cenderung akan naik. Harganya akan naik kalau ada pajak. Kalau harga naik, maka nanti kuantitas yang dibeli oleh masyarakat akan cenderung turun. Itu dampak dari adanya pajak. Dan yang terpengaruh adalah fungsi penawarannya. Karena intervensi pemerintah ini nanti dampaknya akan ke perilaku penjual. Nanti penjual akan menyesuaikan harganya, harga yang akan ditawarkan ke konsumen. Nanti fungsi penawaran atau perilaku penjual ini nanti dari simbol S1 ini sebelum ada intervensi menjadi S2 kalau pajak. Kalau nanti bentuk perilakunya dalam bentuk QS menjadi QS aksen. Ini hanya sebagai simbol saja untuk membedakan antara fungsi penawaran sebelum pajak dan fungsi penawaran setelah pajak. Kalau bentuknya dalam bentuk P nanti akan menjadi PS, setelah ada pajak menjadi PS aksen. Ini tergantung pembahasan di soalnya saja ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan menitik beratkan ke intervensi yang kedua yaitu subsidi yang kebetulan di video saat itu ini tidak terbahas. Contoh soal pembahasan bagaimana kalau ada subsidi, keseimbangan pasarnya bagaimana, terus grafiknya bagaimana. Nah, ini kita akan bahas. Nah, untuk subsidi kita lihat nih, ini posisi keseimbangan pasar, ini fungsi permintaan D, dan ini fungsi penawaran S. Ini kondisinya S1 sebelum ada intervensi pemerintah, sebelum ada subsidi. Jika ada subsidi dari pemerintah, ini dampaknya yang pertama harganya akan turun. Ini tujuan utamanya ya untuk menolong konsumen. Jadi dirasakan bahwa barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, terus agar bisa terjangkau harganya maka diberikan subsidi. Nah, nanti diharapkan dampaknya nanti harganya akan turun nanti. Nah, kalau harganya turun maka jumlah barang yang akan dibeli oleh masyarakatnya akan bertambah seperti itu. Nah, kalau untuk fungsi penawarannya ketika ada intervensi, nah simbolnya sekarang ini kita sepakati dulu untuk membedakan antara perilaku penjual sebelum ada subsidi dan setelah ada subsidi. Kita buat sebelum subsidi ini simbolnya S1 nih. Kalau ada subsidi menjadi S3. S2-nya apa? Tadi yang pajak itu. Nah, sekarang kalau ada subsidi simbolnya S3 nanti. Kalau dalam bentuk Q analisisnya perilaku penjualnya nanti setelah ada subsidi menjadi QS double aksen. Kalau QS aksen saja satu ini pajak tadi untuk membedakan. Ini hanya untuk mempermudah saja, mempermudah pensimbolan. Kalau dalam bentuk P menjadi PS double aksen gitu. Kutip 2 seperti ini. Nah, sekarang
Kalau ada subsidi, maka nanti fungsi penawaran itu akan bergeser ke kanan bawah. Ini akan bergeser ke kanan bawah menjadi S3. Jadi fungsi penawarannya akan bergeser ke kanan bawah. Nanti pembeli akan mengikuti, akan bergerak ini di sepanjang garis permintaan. Sedangkan fungsi penawaran nanti akan bergeser ke kanan bawah di sini. Sehingga nanti keseimbangan pasarnya dari titik E menjadi titik B. Dari P1 menjadi P3 harganya. Jadi harganya akan turun kalau ada subsidi dampaknya. Kalau harganya turun, P1 menjadi P3, maka kuantitasnya akan naik dari Q1 menjadi Q3. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari grafiknya, maka fungsi penawarannya akan bergeser ke kanan bawah, sehingga keseimbangan pasarnya pun akan berubah juga seperti itu. Nah, subsidi ini kalau di perhitungannya, kalau sebelum ada subsidi, jadi kondisi pasarnya betul-betul belum ada intervensi dari pemerintah, maka keseimbangan pasar sebelum subsidi atau simpelnya E itu QD sama dengan QS, perilaku pembeli. QD itu perilaku pembeli sama dengan perilaku penjual. Keinginan pembeli sama dengan keinginan penjual. Kalau analisisnya dalam bentuk P, berarti PD sama dengan PS. Perilaku pembeli sama dengan perilaku penjual. Keinginan pembeli sama dengan keinginan penjual. Itu konsep keseimbangan pasar itu seperti itu. Kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, sekarang bagaimana kalau keseimbangan pasar setelah subsidi? Ketika ada intervensi dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Maka nanti yang akan kita gunakan ada dua kemungkinan yang akan kita pakai. Kalau bentuk analisisnya atau perhitungan yang ada di soalnya dalam bentuk Q, perilaku pembeli dan penjualnya, maka QD sama dengan QS double aksen. Nah, yang harus kita cari adalah QS double aksennya ini. QS double aksennya ini bisa dicari dengan B dikali P tambah S plus A. Nah, ini harus hati-hati. B di sini menunjukkan angka gradien garis, angka yang nempel ke variabel. P ya variabel P, S itu simbol berapa subsidinya, dan A adalah konstanta biasanya yang tidak nempel ke variabel. Contohnya, bisa langsung aja ke contohnya. Misal diketahui di soal QS atau fungsi penawarannya 100 tambah 5P. Nah, yang dimaksud A di sini adalah nih yang 100 yang tidak nempel kemanapun, konstanta. Sedangkan B ini adalah yang 5 ini yang nempel ke variabel. Gitu. Nah, kalau diketahui S-nya 3, nah tinggal dimasukkan saja ke sini. Seperti itu. Maka nanti bisa diketahui bagaimana fungsi penawaran setelah ada subsidi. Tinggal dimasukkan. Ini 5 di sini adalah B, 5 P-nya biarkan saja tambah 3. 3 ini dari mana? Dari S subsidi plus 100. Nah, plus A di sini. A-nya adalah yang 100 ini, 100. Kita sederhanakan 5 dikali P, 5P, 5 dikali 3 berarti 15 plus dan plus 100. Sehingga fungsi penawaran setelah ada subsidi menjadi QS double aksen sama dengan 5P tambah 115. Jadi sekarang fungsi penawaran bukan 100 tambah 5P lagi, tapi sudah menjadi 5P tambah 115 ketika ada subsidi. Jadi perilaku perilaku penawarannya berubah dari QS sama dengan 100 tambah 5P menjadi QS double aksen 5P tambah 115. Kalau penyebutannya bisa saja 115 ditambah 5P sama saja. Nah, bagaimana kalau analisisnya dalam bentuk P, perilaku pembeli dan penjualnya dalam bentuk P, fungsi penawaran dan permintaannya maksudnya. Nah, ini kita cari dulu fungsi penawaran setelah ada subsidi. Nah, ini lebih sederhana. PS double aksen sama dengan fungsi penawarannya sendiri langsung saja dikurangi S. Sebab ini adalah variabel harga. Kalau ada subsidi sudah jelas harga akan berkurang. Jadi mengurangi harga. Jadi simbol P-nya yang bisa dijadikan patokan. Ini lebih mudah. Misal fungsi penawarannya 4Q min 200 dan diketahui subsidinya sebesar 2. Maka fungsi penawarannya adalah 4Q min 200, ini fungsi penawarannya sendiri, langsung saja dikurangi S, dikurangi 2. Nah, ini mah langsung saja, berarti fungsi penawarannya 4Q min 202. Nah, fungsi penawarannya sudah berubah sekarang. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba bagaimana contoh soalnya dan kita bahas sampai dengan kurvanya, grafiknya.
Bila dalam bentuk P atau dalam bentuk Q. Kita coba yang dalam bentuk P dulu. Sebab yang dalam bentuk Q sudah dibahas di pembahasan pajak kemarin. Bagaimana kalau dalam bentuk P? Nah, ini contoh soalnya. Diketahui kurva permintaan dan kurva penawaran ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. Ini perilaku pembeli, ini perilaku penjual. P sama dengan min 2Q tambah 40. Dan fungsi penawarannya P sama dengan 3Q tambah 15. Nah, simbol D di sini D di sini adalah permintaan, demand, ini pembeli, ciri khas pembeli, dan PS S di sini menunjukkan supply, ciri dari penjual. Seperti itu. Dan jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 per unit, jadi sebesar 5 satuan uang atau 5 rupiah lah, katakanlah 5 rupiah per unit yang diperjualbelikan. Dia memberikan subsidi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba cari keseimbangan pasar sebelum subsidi dan keseimbangan pasar setelah subsidinya bagaimana. Dan bagaimana bentuk gambarnya dalam bentuk kurvanya, grafiknya. Ya, kita akan mulai bahas. Pertama, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Kalau keseimbangan pasar sebelum subsidi berarti komponen subsidi belum kita hitung. Jadi seadanya saja PD sama dengan PS yang ada di sini. Ini bentuknya dalam bentuk P. PD-nya min 2Q tambah 40 dan fungsi penawarannya 3Q ditambah 15. Tinggal disederhanakan saja. Min 3Q pindah ruas, berarti min 2Q, min 3Q. Nah, yang plus 40 pindah ruas ke sini, ke kanan. Menjadi min 40 tambah 15. Berarti min 5Q sama dengan min 25. Berarti Q sama dengan 5. Berarti keseimbangan pasar sebelum subsidi itu pada kuantitas 5. Nah, keseimbangan pasar itu kan pada titik harganya berapa, kuantitasnya berapa. Nah, baru diketahui Q-nya. Berarti kita cari P-nya berapa. Nah, Q sebesar 5 ini yang sudah kita temukan, kita boleh substitusikan. Boleh ke fungsi penawaran, permintaan, boleh ke fungsi penawaran, bebas. Hasilnya tetap akan sama. So, ini pada Q 5 ini, baik pembeli maupun penjual sudah sepakat, sudah setuju, pasti akan sama hasilnya. Harganya berapa itu pasti akan sama. Kita coba ke fungsi permintaan. Ke fungsi permintaan itu pembeli. P sama dengan min 2Q tambah 40. Nah, Q-nya kita masukkan ke sini. Angka Q-nya. Berarti P sama dengan min 2 dikali 5 tambah 40. Ini D-nya kemana? Ini hanya simbol saja, bisa dihilangkan. Ini P. P sama dengan min 2 dikali 5 tambah 40. Berarti P sama dengan min 10 tambah 40. Berarti P sama dengan 30. Ini artinya bisa disimpulkan bahwa kesepakatan di pasar, kesepakatan antara pembeli dan penjual, atau keseimbangan pasar namanya titik equilibrium terjadi ketika baik pembeli maupun penjual sepakat harganya 30. Dan kuantitas yang akan dibeli dan dijualnya adalah sebesar 5 satuan unit. Bisa 5 unit, bisa 5 kilo, bisa 5 kuintal, 5 satuan unit saja. Jadi P-nya 30, Q-nya 5. Seperti itu. Nah, sekarang ini kondisi sebelum ada subsidi. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah ada subsidi? Simbolnya E double aksen kayak gini. Nah, kalau ada subsidi, maka rumusnya berubah. PS-nya jadi PS double aksen. Kita cari dulu PS double aksennya nih. Tadi sudah dibahas bahwa untuk mencari fungsi penawaran setelah ada subsidi, itu PS-nya sendiri, fungsi penawarannya sendiri, langsung dikurangi S saja. Nah, S-nya kan sudah ada nih 5 unit. Berarti PS-nya itu 3Q tambah 15, 3Q tambah 15 dikurangi 5. Nah, kalau ini dibuka aja kurung kurawalnya, berarti diperoleh PS double aksen sama dengan 3Q ditambah 10. Jadi plus 15 dikurangi 5 langsung plus 10. Jadi sekarang sudah berubah fungsi penawarannya. Bukan 3Q tambah 15 lagi, tapi sudah menjadi 3Q tambah 10. Sudah berubah. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus ini. PD-nya min 2Q tambah 40. PS double aksennya 3Q tambah 10. Tinggal disederhanakan. Min 3 pindah ruas, berarti min 2Q tambah min 3Q sama dengan plus 40 pindah ruas ke kanan, berarti min 40 tambah 40. Min 40 tambah 10. Berarti min 5Q sama dengan min 30. Dan Q-nya sama dengan 6. Ini artinya keseimbangan pasar setelah subsidi pada tingkat kuantitas 6. Baik pembeli maupun penjual sepakat, saya akan beli 6 dan
penjualnya pun akan menjual sebesar 6 unit atau 6 satuan unit. Nah, sekarang harganya berapa? Kuantitas sama dengan 6 kita substitusikan, boleh ke PD atau ke PS double aksen. Tidak boleh ke PS saja nih. Soalnya perilaku penjual, perilaku penawaran sudah berubah. Kita agak lebih mudah kita masukkan ke PD saja, ke perilaku pembeli, ke fungsi permintaan. P sama dengan min 2Q tambah 40. Q-nya masukkan ke sini. Berarti min 2 dikali 6 tambah 40. Berarti min 12 tambah 40. Berarti P sama dengan 28. Nah, berarti pada tingkat harga 28 dan kuantitas yang akan dibeli dan yang dijualnya 6 satuan unit, itu pembeli dan penjual sepakat ketika ada subsidi. Di kesimpulannya, keseimbangan pasar atau kesepakatan pasar antara pembeli dan penjual adalah sepakat harganya 28 dan yang akan dibeli dan dijualnya 6 satuan unit. Nah, perbandingannya sekarang kita lihat. Seperti di konsep awal, kalau ada subsidi itu harganya akan turun, kuantitasnya akan naik. Nah, ini pun sama grafiknya. Sebelum subsidi, harganya yang disepakati 30, kuantitasnya 5. Tadi sudah kita bahas. Setelah subsidi, harganya jadi 28. Kita lihat nih, harga jadi turun karena ada subsidi. Dan kuantitasnya tadinya 5 jadi 6, naik. Di harganya turun, kuantitasnya jadi naik. Dan berikutnya fungsi penawaran sebelum subsidi. Awalnya 3Q tambah 15, sekarang setelah ada subsidi menjadi 3Q tambah 10. Nah, seperti itu perbandingannya. Ini dari analisis awal saja sudah menunjukkan ini sudah sesuai dengan konsep analisis subsidinya. Nah, sekarang kita coba dalam bentuk grafik gambarnya bagaimana. Nah, tadi kita lihat itu ada 3 kurva. Yang pertama fungsi permintaan, terus yang kedua adalah fungsi penawaran sebelum ada subsidi, dan ada fungsi penawaran setelah subsidi. Nah, 3 garis ini yang akan kita buat, yang akan kita gambar. Nah, satu-satu dulu sekarang, fungsi permintaan dulu. Fungsi permintaan P sama dengan min 2Q tambah 40. Nih, grafiknya seperti ini, diagram Kartesius, yang bawah itu kuantitas, yang vertikal itu P harganya. Nah, sekarang konsep matematikanya itu akan memotong sumbu Q, nih akan memotong sumbu Q jika P-nya 0. Nah, titiknya akan ada di sini jika P-nya 0. Jadi P itu kan kriterianya ke atas dan ke bawah. Nah, kalau ada di titik ini berarti P-nya 0. Nanti bisa memotong sumbu Q jika P-nya 0. Nah, kalau P-nya 0 kita masukkan saja ke sini. P sama dengan min 2Q tambah 40. P-nya 0, min 2Q tambah 40. Min 2Q pindah ruas ke sebelah kiri nih, ke sebelah kiri menjadi 2Q tambah 40. Berarti Q-nya sama dengan 20. Seperti itu. Nah, sekarang berarti titiknya adalah 20,0. Nih, 20,0 titiknya. Jadi Q-nya 20, P-nya 0. Nih, P-nya 0 nih. Titiknya ada di sini. Dikira-kira saja ini titiknya adalah 20,0. Nah, sekarang kita cari titik potong dengan sumbu P. Kalau memotong sumbu P nih, syaratnya Q-nya sama dengan 0. Kalau Q itu pergerakannya ke kanan positif, kalau ke kiri negatif nih. Tapi kalau diam di sini di garis P ini berarti Q-nya sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0. Gitu. Berarti P sama dengan min 2Q tambah 40, Q-nya 0. Dimasukkan saja. P sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 40. Berarti P sama dengan 40. Nah, berarti Q-nya 0, P-nya 40. Berarti titiknya adalah 0,40. Q-nya 0. Kalau 0 berarti di sini. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. P-nya 40. Nah, di sini. Dikira-kira seperti ini, 40. 0,40. Kalau dihubungkan, nah, ini adalah fungsi permintaan. Perilaku pembeli dibuat dalam bentuk garis seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini garis dari fungsi permintaan. Nah, sekarang masih ada 2 lagi nih, 2 garis, fungsi penawaran dan fungsi penawaran setelah subsidi.
Ya, ini kita simpan yang fungsi permintaannya di sini. Sekarang kita akan buat fungsi penawaran. 3Q tambah 15. Ini yang sebelum subsidi. Sama ini juga akan memotong sumbu Q jika P-nya sama dengan 0. Akan memotong sumbu Q jika P-nya sama dengan 0. Berarti tinggal dimasukkan P sama dengan 3Q tambah 15, P-nya 0. Berarti 3Q tambah 15. Berarti 3Q pindah ruas, min 3Q tambah T sama dengan 15. Berarti Q sama dengan min 5. Seperti itu. Berarti Q-nya sama dengan min 5. P-nya 0, Q-nya min 5. Jadi titiknya adalah Q, P. Q-nya min 5, P-nya 0. Nah, berarti Q-nya min 5, berarti ke kiri, itu di sini nih. Nah, min 5. Dan P-nya 0. Kalau P-nya 0 betul tidak ke atas, tidak ke bawah. Pas di sini. Terus berikutnya akan memotong sumbu P. Memotong sumbu P jika Q sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3Q tambah 15, Q-nya 0. Berarti P sama dengan 3 dikali 0 tambah 15. Berarti P sama dengan 15. Berarti nanti titiknya Q-nya 0, P-nya 15. Q-nya 0, P-nya 15. Berarti ke atas di sini. Nah, di sini 15. 0,15. Kalau dihubungkan, nah ini adalah garis dari fungsi penawaran sebelum pajak. 3 tambah 15. Dan titik potongnya antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini menunjukkan keseimbangan pasar titiknya. Tadi titiknya yang sudah kita hitung tadi. Pada tingkat Q 5 dan P-nya 30. Ketika sebelum ada subsidi. Ini adalah titik keseimbangan pasar sebelum ada subsidi. Nah, seperti itu. Ini baru dua garis. Garis permintaan dan garis penawaran sebelum ada subsidi. Nah, sekarang bagaimana kalau ditambah dengan ada fungsi penawaran setelah subsidi? Jadi nanti akan terlihat bagaimana keseimbangan pasar setelah subsidi dalam bentuk grafiknya. Nih, fungsi penawaran setelah subsidi 3Q tambah 10. Kalau sebelum subsidi kan tadi 15. 3Q tambah 15. Nah, sekarang kalau setelah subsidi fungsi penawarannya menjadi 3Q tambah 10. Sama patokannya akan memotong sumbu Q jika P sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3Q tambah 10. P-nya 0. Nah, 0 berarti 3Q pindah ruas menjadi min 3Q sama dengan 10. Nah, min 3Q sama dengan 10. Berarti Q-nya sama dengan min 3,3. 31/3 lah ini teh. Jadi nanti titiknya min 31/3 atau min 3,3,0. Nah, titiknya kisaran di sini. Min 31/3. Nah, sekarang akan memotong sumbu P. Di mana memotong sumbu P-nya? Kita cari memotong sumbu P jika Q sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3Q tambah 10. Q-nya sama dengan 0. Berarti 3 kali 0 tambah 10. Berarti P-nya sama dengan 10. Berarti Q-nya 0, P-nya 10. Berarti titiknya 0,10. Nah, kira-kira di sini. Titiknya. Ini dibedakan, titik merah ini. Ini menunjukkan nanti titik yang akan membuat garis fungsi penawaran setelah subsidi. 0,10. Kalau dihubungkan, nah seperti ini. Ini adalah fungsi penawaran setelah ada subsidi. Jadi bergerak ke bawah, ke kanan bawah. Awalnya perilaku penjual atau fungsi penawaran sebelum subsidi ada di sini, titik garisnya. Setelah ada subsidi bergeser ke kanan bawah ini. Titik potongnya dengan fungsi permintaan, titik potong ini menunjukkan keseimbangan pasar setelah ada subsidi. Titiknya P-nya 28, pas ini di bawah 30, ini 28, dan Q-nya 6. Ini terlihat bagaimana harganya turun dari 30 menjadi 28, dan kuantitasnya naik dari 5 menjadi 6. Ini titik keseimbangan pasar setelah ada subsidi. Jadi poin utamanya adalah ketika ada subsidi, kalau dilihat dari grafik, fungsi penawarannya akan bergerak ke kanan bawah. Nih, akan berubah nih ke kanan bawah seperti ini, bergerak seperti ini. Nah, barangkali itu pembahasan untuk soal jika ada subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nanti di part berikutnya mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bagaimana kalau pembahasan soalnya bukan dalam bentuk P tapi dalam bentuk Q. Pada prinsipnya sama saja. Ya, demikian yang bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.